Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1. Di sini tujuan pembuatan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari ujian tengah semester dalam mata kuliah Olimpiade Fisika. Dalam kelompok 1 ini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Saidatul Humairah. Dan selanjutnya ada rekan saya, Rika Rahayu, Miskawati, Ella Rahma, Muhammad Rizal, dan Irahati. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu mengenai fisika teori. Nah, di dalam fisika teori ini kami akan menjelaskan mengenai dua hal, yaitu yang pertama mengenai teori dari relativitas dan yang kedua yaitu mengenai teori dari fisika kuantum. Nah, dari teman-teman adakah yang tahu apa sih itu fisika relativitas? Nah, Sir Isaac Newton menganggap ruang dan waktu itu konstan. Akan tetapi, pada sebuah pemahaman baru yang diberikan oleh teori relativitas umum dan teori relativitas khusus, ruang dan waktu tidaklah konstan, melainkan dapat berubah dan bergejolak layaknya fluida. Albert Einstein merupakan ilmuwan di balik teori ini, di mana dia mempublikasikan bagian pertama teori ini, yakni teori relativitas khusus pada tahun 1905. Satu dekade kemudian, Einstein mempublikasikan bagian keduanya, yakni teori relativitas umum. Yang selanjutnya yaitu rumus-rumus dari teori relativitas umum. Yang pertama, hukum fisika berlaku untuk setiap objek dalam semua kerangka acuan yang bergerak dan dengan kecepatan tetap terhadap yang lainnya. Artinya, bentuk persamaan fisika akan selalu sama walaupun dialami dalam keadaan bergerak. Selanjutnya, kelajuan cahaya dalam ruang hampa selalu sama untuk semua pengamat dan tidak tergantung pada sumber cahaya maupun pengamatnya, dan cahaya melaju dengan kecepatan 300 juta meter per sekon. Nah, si Einstein menunjukkan bahwa tidak ada benda bermassa yang dapat mengubah atau menandingi dengan kecepatan cahaya. Nah, berarti kesimpulannya si Einstein berpendapat bahwa tidak ada satu benda pun yang bisa menandingi si kecepatan cahaya. Nah, untuk sebatas pengetahuan nih teman-teman, adanya si fisika teori ini mengenai teori relativitas dan teori fisika kuantum ini disebut juga dengan fisika modern. Nah, si fisika modern ini mengubrak atau merobohkan dinding dari si Isaac Newton nih, yang dengan kata lain Sir Isaac Newton itu mengatakan bahwa ruang dan waktu itu konstan. Dan dari Sir Isaac Newton ini pula lahirlah yang namanya fisika klasik. Yang mana si fisika klasik itu sangat bertentangan dengan si fisika modern. Hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hukum fisika berlaku untuk setiap objek dalam semua kerangka acuan yang bergerak dan dengan kecepatan tetap terhadap yang lainnya. Artinya, bentuk persamaan fisika akan selalu sama walaupun dialami dalam keadaan bergerak. Selanjutnya, kelajuan cahaya dalam ruang hampa selalu sama untuk semua pengamat dan tidak tergantung pada sumber cahaya maupun pengamatnya, dan cahaya melaju dengan kecepatan 300 juta meter per sekon. Nah, si Einstein menunjukkan bahwa tidak ada benda bermassa yang dapat mengubah atau menandingi dengan kecepatan cahaya. Nah, berarti kesimpulannya si Einstein berpendapat bahwa tidak ada satu benda pun yang bisa menandingi si kecepatan cahaya. Nah, untuk sebatas pengetahuan nih teman-teman, adanya si fisika teori ini mengenai teori relativitas dan teori fisika kuantum ini disebut juga dengan fisika modern. Nah, si fisika modern ini
Selain itu, teori relativitas Einstein di atas mengakibatkan perubahan yang agak menyimpang dari pengalaman yang kita rasakan sehari-hari. Seperti yang pertama, relativitas kecepatan. Kita dapat mengetahui laju objek 1 terhadap objek 2 jika kita mengetahui laju objek lain atau objek 3 terhadap objek 2 dan laju objek 1 terhadap objek 3 yang dinyatakan dengan rumus V sama dengan V1 tambah V2 per 1 tambah V1 kali V2 per C kuadrat. Yang kedua, pemuaian waktu. Karena ruang dan waktu tidaklah konstan, maka selang waktu yang diamati oleh pengamat yang diam dengan selang waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan V tidaklah sama. Dengan rumus delta T sama dengan delta T0 per akar 1 kurang C kurang V2 per C kuadrat. Yang ketiga, kontraksi Lorentz. Karena ruang dan waktu tidaklah konstan, maka benda yang panjangnya L0 akan teramati sebesar L oleh pengamat yang bergerak sejajar dengan benda tersebut dengan kecepatan V. Semakin besar kecepatan pengamat, maka benda akan terlihat semakin pendek dari panjang aslinya. Dengan rumus L sama dengan L0 akar 1 kurang V2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Rahma. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fisika kuantum. Sebelumnya, apa sih itu definisi fisika kuantum? Jadi, menurut Stephen Hawking, seorang ahli fisika kuantum adalah suatu unit terkecil dari gelombangnya bisa memancarkan atau menyerap energi. Teori fisika kuantum muncul karena adanya fenomena-fenomena yang tidak sesuai dengan gagasan fisika klasik. Ada di alam semesta ini merupakan molekul-molekul yang terkecil dari atom-atom. Selanjutnya, benda yang ada di alam semesta ini berasal dari ruang hampa berupa energi yang tampak dan bergetar. Selanjutnya, ilmuwan fisika kuantum menyebutkan bahwa realitas yang nyata tidak lain hanyalah ilusi semata. Selanjutnya, ilmuwan fisika kuantum juga sudah membuktikan bahwa suatu benda bisa berada pada dua dimensi yang berbeda dalam waktu yang sama. Selanjutnya, kesadaran sama sekali tidak ada. Selanjutnya, interaksi antar sesama makhluk hidup akan mempengaruhi segala sesuatu di alam semesta ini. Jadi adik-adik, selanjutnya saya akan membahas tentang poin rumus fisika kuantum. Berikut ini penjelasannya. Rumus fisika kuantum dari Max Planck, maka diketahui bahwa setiap elemen energi atau E berbanding lurus dengan frekuensinya. Penulisan matematisnya sebagai berikut. E sama dengan H kali V, di mana E sama dengan energi atau J, H sama dengan konstanta Planck atau 6 kali 626 kali 10 pangkat min 34 kali J/S. V sama dengan frekuensi radiasi atau S sama dengan pangkat min 1. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk yang pertama kalinya, lubang hitam merupakan suatu singularitas yang tidak dapat dijelaskan dengan fisika klasik. Fisika kuantum membantu menjelaskan fenomena adanya lubang hitam. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal M. Sini saya akan menjelaskan beberapa soal, yaitu tentang fisika teori. Oke, soal yang pertama yang saya akan jelasin yaitu jarak dua kota di bumi adalah 800 km. Berapa jarak kedua kota tersebut bila diukur dari sebuah pesawat antariksa yang terbang dengan kecepatan 0,6 c searah kedua kota? Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama di sini yaitu diketahuinya yaitu L0-nya berapa? Yaitu 800 km. Kemudian V-nya
diketahui yaitu 0,6 C. Kita tulis. Selanjutnya diketahui. Ditanya yaitu L. Langsung kita jawab. Jadi rumusnya di sini yaitu L sama dengan L0 akar 1 kurang V pangkat 2 diper dengan C pangkat 2. Kemudian langsung saja yaitu L0 nya berapa, yaitu 800, kemudian diper yaitu 1 min V nya berapa, V nya yaitu 0,6 pangkat 2 diper C pangkat 2. Jadi sama dengan hasilnya yaitu 640 kilometer. Jadi untuk jarak kedua kota yaitu sebesar, maka untuk V-nya sama dengan 2/5 akar 6C. Jadi untuk mencari momentum linearnya, maka untuk momentum linearnya sama dengan MV per akar 1 V kuadrat per dengan C kuadrat. Langsung saja di sini yaitu M kita masukkan V-nya yaitu 2/5 akar 6C, kemudian diper sini akar, tetap akar, kita masukkan C nya yaitu V nya berapa, yaitu 2/5 akar 6C pangkat 2 C pangkat 2, maka diperoleh hasilnya yaitu 2 akar 6 MC. Nah, jadi untuk momentum linearnya yaitu sebesar 2 akar 6 MC. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ya, di sini ada soal, dua benda bergerak dengan kecepatan masing-masing 1/2 dan 1/4 C, arah berlawanan. Maka kecepatan benda pertama terhadap benda kedua
Jadi kita hilangkan akar, ini 0,36 kita hilangkan akar menjadi 0,6 per akar 0,64 menjadi 0,8. Nah, di sini saya kalikan 10 biar nolnya hilang, biar lebih mudah. Oh, di warna salah. Saya kalikan 10 sama dengan 0,6 per 8. Saya sederhanakan lagi menjadi 3 per 4. Aduh, bisa habis uangnya. Jadi ini 3:4 ya, gitu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kita lanjut. Oke, 1 dikurang dengan ini 0,64 ini. Sisanya kan yang lain udah dicoret, jadi sisa ini sama ini sama ini. Jadi 1 dikurang 0,64 akar tetap akar. Jadinya 0,36 per akar. 1 dikurangi 0,36 sama dengan 0,64. Nah, jadi kita hilangkan akarnya. Kita hilangkan akarnya